Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin munzil wa akramana bi nabiyyin mursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshir biha wa lam takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para hadirin yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, berkaitan jemaah salat maghrib di Aisyah yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah telah memberikan nikmat iman kepada kita. Barusan saja kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah. Ini merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasul mengajarkan kepada kita makanan apa yang harus kita konsumsikan, sayuran apa yang harus kita konsumsikan, bahkan jenis makanan apa yang memang tidak ada di dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu merupakan petunjuk bagi kita umatnya agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi daging kambing. Walaupun hari ini banyak di antara kita tidak berani mengkonsumsi kambing. Kenapa? Karena akan naik kolesterol, akan naik asam urat. Tapi itu kalau beli, kalau gratis nggak naik. Ini yang bahaya. Ya. Kalau udah gratis itu nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, semua dihajar. Ini yang bahaya. Tapi Rasul mengingatkan kita, apa yang dimakan dari kambing itu bukan jeroannya. Yang dimakan dari kambing itu adalah katif. Katif itu adalah paha bagian atas. Dan ini kita ketahui hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan pada saat Rasul kenduri nyembelih kambing, maka pada saat itu ditanya sama Rasul, apa yang tersisa wahai Aisyah? Tidak ada yang tersisa wahai Rasulullah, semua sudah kusedekahkan kecuali illa katifah, kecuali paha bagian atas, karena itu adalah bagian yang paling disukai oleh Rasul. Dan tidak ada lemak di situ. Paha bagian atas tidak ada lemak. Maka Rasul mengatakan semuanya akan kekal kecuali paha bagian atas. Kenapa? Karena setiap yang kita konsumsi itu semua akan masuk ke dalam safety tank. Apa yang tersisa, apa yang kita sedekahkan, itulah yang tersisa. Dari situlah kita mengetahui bahwasanya Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi daging kambing. Walaupun hari ini kendati kita membeli kambing putih, tetap jadi hitam kambingnya. Semua yang salah itu dinamakan dengan kambing hitam. Ya, semua disalahkan kambing. Walaupun kambing yang kita beli adalah kambing putih, tapi tetap salah.
Itulah bahayanya kita pada saat kita tidak hidup dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya ingin mengatakan sayuran yang disukai oleh Rasul dan diajarkan apa yang harus kita makan adalah labu. Anas bin Malik itu adalah sebagai khadim Rasulullah SAW tidak suka sama buah labu, ya. Tapi begitu Rasul memakan buah labu, apa yang dikatakan oleh Anas? Mulai hari itu aku tidak pernah lupa makan buah labu. Kenapa? Karena labu adalah sayuran yang disukai oleh Rasulullah SAW. Cek rumah tangga kita, berapa sering istri kita membeli buah labu, atau jangan-jangan yang dibeli tiap hari buah jengkol sama buah putih, dan itu sama sekali tidak pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Dan satu rumah tangga Rasul itu satu barang yang memang tidak pernah dilupakan, apa? Yaitu cuka. Cuka merupakan salah satu alat, ya, di dalam rumah tangga Rasul yang sama sekali tidak pernah tidak ada. Bayangkan pada saat Rasul tidak ada apapun, yang ada cuma cuka. Dan hari ini berapa banyak di antara kita yang mempunyai cuka di rumah? Sangat jarang. Bahkan dari segi medis baru bisa dibuktikan secara saintifik orang harus minum cuka hari ini kalau dia mau sehat. Cukanya jangan cuka yang bahaya itu. Terus sekarang ada cuka apel. Cuka itu merupakan salah satu barang yang memang selalu ada di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Ini merupakan tema yang sudah kita bahas, yaitu pada saat kita membacakan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Bahwasanya suri tauladan itu adalah pada Nabi Ibrahim. Uswatun hasanah itu hanya digandengkan dengan dua sosok. Sosok yang pertama adalah Nabi Ibrahim, dan sosok yang kedua itu adalah Nabi Muhammad. Kita harus banyak belajar, wahai para ayah, terhadap dua sosok tersebut, sosok Nabi Ibrahim dan sosok Nabi Muhammad SAW. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana seorang ayah yang begitu teguh keimanannya mengajarkan anaknya untuk mengajari tauhid. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di dalam ayat ini beliau mengatakan, Allah berfirman dan Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada kaumnya, "Idz qalu liqaumihi inna bura'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu." Di sini contoh yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah beliau berlepas diri. Ini yang paling banyak pada saat seorang ayah itu tidak pernah meminta dirinya terlebih dahulu. Hari ini berapa banyak di antara kita para ayah pada saat kita meminta kepada generasi kita, zuriat kita, keturunan kita, yang kita minta itu adalah mereka. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang saleh. Itu yang kita minta. Ya Allah, jadikanlah anak saya yang menyembah Allah. Tapi lihat bagaimana contoh uswatun hasanah yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim pada saat beliau meminta kepada Allah. Maka beliau mengatakan bahwasanya inna bura'una minkum, sesungguhnya aku itu berlepas diri dari kalian. Pertama sekali yang harus kita minta itu adalah diri kita. Pada saat kita sedang meminta kepada Allah tentang kesalehan kita, tidak akan menyembah selain daripada Allah, dan itu setelah itu baru disampaikan kepada kaumnya. Sehingga pada saat ajaran ini disampaikan, maka apa yang terjadi? Orang seluruh penduduk negeri di mana Babilonia, tempat Ibrahim muda hidup dan besar, itu semuanya memusuhinya.
beliau dijuluki dengan common enemy, musuh bersama, dan musuhnya bukan satu desa. Musuh Nabi Ibrahim itu adalah satu negeri. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwasanya semua orang penduduk negeri Babilonia pada saat itu mereka semuanya membenci Nabi Ibrahim. Kenapa kebenciannya? Jelas dakwahnya pada saat Nabi Ibrahim memecahkan, menghancurkan berhala-berhala. Dihancurkan berhala-berhala semuanya, lalu digantung kapaknya. Maka pada saat itu, inna sami'na fata, kata raja, kata orang-orang di sekeliling raja, mereka mendengar bahwasanya kami mendengarkan ada seorang anak muda. Bayangkan, di saat muda dia sudah berdakwah untuk mentauhidkan kaumnya. Maka konsekuensi pada saat itu dia dijadikan sebagai musuh bersama satu negeri. Dan apa yang dilakukan? Ditumpukkanlah kayu bakar. Pada saat itu kayu bakar yang ditumpuk itu sehingga Nabi Ibrahim itu harus ketepel dari bawah untuk dijatuhkan ke atas tumpukan kayu bakar tersebut. Bahkan yang paling mengerikan, ada salah seorang nenek buta, seorang nenek buta yang jauh tinggal dari perkotaan. Dia sangat bersedih hatinya. Kenapa bersedih hatinya? Dikarenakan dia tidak bisa mengantar kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan dia ceritakan kepada anak muda, kenapa engkau menangis wahai nenek? Ditanya sama anak muda di negeri. Aku sangat sedih karena aku tidak bisa berkontribusi untuk membakar Ibrahim. Begitulah framing yang dibuat oleh raja pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Nabi Ibrahim pada saat itu dibenci oleh semuanya. Sampai orang yang buta pun, yang tidak dapat melihat pun membenci Nabi Ibrahim. Dan framing ini bukan hanya ada sekarang. Framing ini sudah ada sejak dulu. Sejak Nabi Ibrahim itu sudah ada skenario untuk menjatuhkan seseorang ataupun ingin menaikkan seseorang. Skenario untuk menaikkan seseorang itu dialog antara Fir'aun dengan kaumnya. Nanti kita akan bahas ke depan. Dan ini skenario bagaimana Nabi Ibrahim itu dijatuhkan. Tapi apa yang terjadi? Pada saat seluruh orang yang ada di atas jagat raya ini jika ingin membuat kamu bahagia, maka itu tidak akan pernah terjadi kecuali itu dengan izin Allah. Ini yang harus kita yakini dengan hakul yakin. Begitu juga jika ada seluruh orang di atas dunia ini ingin membuatmu tersiksa, sedih, itu tidak akan pernah terjadi kecuali itu terjadi dengan izinnya Allah. Maka keimanan seorang mukmin itu sangat indah. Dia tidak pernah komplain dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Dia akan terima setelah dia berusaha. Maka pada saat Nabi Ibrahim dilempar dengan ketepel dan dia terjatuh ke atas tumpukan kayu bakar. Nah, pada saat itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, asap yang menggelembung, ini belum terbakar, masih asap yang menggelembung dari tumpukan kayu bakar tersebut itu bisa mematikan burung yang lewat. Asap saja itu bisa mematikan burung yang lewat. Maka kepanasan api tersebut itu diredakan oleh Allah dengan firman-Nya, kun bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu hebatnya mukjizat Allah. Pada saat Allah memberikan sifat api itu panas membakar, maka pada saat dibakar api tersebut menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Karena Allah menciptakan segala hukum itu sesuai dengan makhluknya. Hukum api itu adalah panas dan membakar.
Namun kalau hukum tersebut dibatalkan sama Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sama seperti manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Hukumnya dia tidak akan pernah bisa menembus ruangan yang lain. Pada saat Allah menciptakan malaikat, diciptakan dari nur, maka nur bisa menembusi apa? Menembusi apa? Maka hukum api yang dulunya, yang semestinya itu adalah panas, bisa menghancurkan, menghanguskan, maka Allah perintahkan kepada api tersebut dingin. Dan Allah tambah dengan kata-kata salam. Kenapa salam? Karena kalau tidak ditambah dengan kata salam, Nabi Ibrahim akan beku seperti di dalam cold storage, akan keras membukunya. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim hanya tidak merasakan kepanasan. Inilah hikmahnya pada saat seorang Nabi yang disuruh perintahkan kepada kita, dan pada saat kita menjadikan dia itu adalah sebagai sosok yang memang harus kita jadikan sebagai uswatul hasanah. Hanya saja cara penyampaian dakwah kita itu harus bisa diterima oleh orang semuanya. Karena kita diperintahkan, Nabi Ibrahim itu paling lembut pada saat dia berdialog, itu paling lembut. Nabi Muhammad pada saat berdialog itu paling lembut. Nabi Ibrahim itu diungkapkan dalam beberapa untayan doanya. Beliau selalu meminta kepada dirinya terlebih dahulu agar apa? Agar kesalehan diri kita itu akan berdampak kepada kesalehan keturunan kita. Ini yang harus kita lakukan. Pertama, pinta diri kita saleh, sebagaimana di dalam ayat ini. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim meminta untuk kesalehan dirinya. Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Kepada siapa dulu Nabi Ibrahim meminta agar dirinya itu adalah sebagai orang yang melaksanakan salat? Nabi Ibrahim meminta kepada dirinya, Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari seluruh keturunanku. Maka saya sering mengulang-ulang di majelis ilmu. Bisa jadi hari ini pada saat kita bisa saleh, pergi salat berjamaah 5 waktu, itu doa dari Nabi Ibrahim dulu, sehingga berdampak kepada kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini adalah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikanlah rezeki kepada negeri ini dengan buah-buah. Coba bayangkan, ini doa yang paling spektakuler. Mekah tidak ada satupun pohon yang bisa tumbuh dan berbuah. Tapi berkat dengan doa Nabi Ibrahim, hari ini kita paling murah makan buah itu cuma di Mekah. Paling murah. Coba makan strawberry dulu semuanya, berapa harganya? Berdoke. Tak sanggup kita beli. Tapi kalau di sana itu murah harganya. Buah-buahan semuanya murah. Kok bisa? Jawabannya itu adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta agar apa? Agar dirinya itu adalah orang yang mendirikan salat. Maka hari ini bapak-bapak, pada saat bapak-bapak mempunyai masalah dengan anaknya, maka perbaikilah dirinya dulu. Perbaiki dirinya terlebih dahulu. Apalagi ada di antara bapak-bapak, mohon maaf, dia antar anaknya kemari, dia cuma berdiri di depan aja. Antar ngaji kemari, berdiri di depan aja. Begitu pulang anak, cabut lagi. Padahal bisa sembahyang. Bisa sembahyang maghrib di sini, bisa sembahyang asar di sini, bisa sembahyang isya di sini. Dan ini adalah ayah yang cerdas. Ayah yang cerdas dibawa masuk anaknya mengaji di markas, ya kan? Mulai dia sembahyang kapan? Asar, maghrib, isya. Di sini anaknya. Ini adalah tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk menghabiskan waktunya. Cuma dijaga anak-anaknya, jangan lari ke bawah, naik lagi ke atas sampai diajari. Supaya apa? Supaya masjid kita
supaya masjid kita tertib. Nanti karena ada juga jamaah yang istilahnya yang sedikit agak ini, sehingga nanti ada istilah-istilah apa ini lepas anaknya di masjid ini, pas saja ya perabian di masjid. Tapi tidak apa-apa, lebih bagus dia main di sini daripada dia main di rumah dengan gadgetnya. Maka perhatikan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kesalehan kita, dan itu akan berdampak terhadap kesalehan bagi generasi.